Oke, lanjut. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhaimin, yang ketiga Muhammad Syafi'i Ali. Kami di sini akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau yang disebut juga dengan ERD, toko online. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang entitas. Entitas itu bisa dibilang adalah objek utama yang datanya disimpan di dalam basis data. Di sistem toko online ini, kita punya 3 entitas utama, yaitu yang pertama, pembeli dengan atribut email, nama, dan alamat. Yang kedua, ada penjual dengan atribut email dan nama. Dan yang ketiga, ada barang dengan atribut SKU, nama, dan harga. Setiap entitas ini nantinya akan menjadi tabel dalam basis data, sedangkan atribut-atribut tersebut akan menjadi kolom pada tabelnya. Misalnya pada entitas pembeli, data yang disimpan adalah email, nama, dan alamat. Jadi kalau ada orang yang mendaftar sebagai pembeli, datanya akan dicatat pada tabel ini. Sama halnya dengan entitas penjual dan barang yang masing-masing memiliki atributnya sendiri untuk menyimpan informasi yang relevan. Dan yang kedua, penjelasan tentang relasi antar entitas. Setelah memahami entitas, sekarang kita bahas bagaimana entitas-entitas ini saling berhubungan atau disebut juga dengan relasi. Di sistem toko online ini ada beberapa relasi penting, yaitu yang pertama pembeli. Pembeli berhubungan dengan penjual melalui transaksi pembelian barang. Jadi, setiap pembeli pasti berinteraksi dengan penjual saat melakukan transaksi. Yang kedua ada penjual. Penjual menawarkan barang yang bisa dibeli oleh pembeli. Artinya, barang-barang yang tersedia di toko online ini adalah milik penjual. Dan yang terakhir ada barang. Barang ini dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli. Relasi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana data saling terhubung di dalam sistem. Misalnya saat kita mencari data pembeli, kita juga bisa tahu barang apa yang mereka beli dan siapa penjualnya. Jadi itulah penjelasan singkat tentang entitas dan relasi antar entitas pada sistem toko online. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Ali. Oke, jadi kita memiliki tiga kotak, yaitu entitas pertama, entitas satu, entitas ketiga, entitas kedua. Entitas pertama yaitu pembeli, yang dimana relasinya R1, yaitu pembeli memberi barang, yaitu membeli barang yang dari entitas kedua. Dan entitas kedua, relasi relasi duanya itu penjual. Berarti kedua ini adalah penjual yang menjual barang yaitu E3 kepada E1. Dan setiap entitas itu ada atribut masing-masing seperti A1.1 yaitu email, A1.2 yaitu nama, A1.3 itu alamat. Dan yang lainnya juga ada SKU dari entitas 3 yaitu barang dan nama dan juga harga. Dan juga yang apa penjual yaitu email dan nama. Dan juga ada primary key yang itu yang di kotak ini. Primary key itu buat mengidentitaskan itu sebuah entitas yang tadi. Sekian dan selanjutnya Mas David. Oke. Nah, baik. Terima kasih untuk Mas Syafi'i. Nah, dari penjelasan IRD yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi, kita sudah mempunyai gambaran tentang apa itu IRD, apa itu entity, apa itu atribut, dan relationship. Nah, sekarang kita implementasi dari data yang sudah diberikan Mas Syafi'i tadi. Kita buka, kita buat model baru. Nah, di sini kita tambahkan diagram baru.
kita tambahkan tabel, klik 2 kali. Nah, di sini kita tadi mempunyai entity pembeli, barang, dan penjual. Nah, yang pertama ini kita buat tabel pembeli. Untuk atributnya, di sini ada email, tipe datanya varchar, dan kita setting sebagai primary key. Lalu kita tambahkan juga atribut yang kedua, yaitu nama varchar 45. Lalu atribut yang ketiga, alamat. Tipe datanya kita bikin sama aja. Nah, di sini sudah ada entity yang pertama. Kita bikin lagi yang kedua, yaitu barang. Barang mempunyai 3 atribut, yaitu SKU, harga, dan nama. Kita buat yang pertama SKU-nya. Tipe datanya in, dan kita set menjadi primary key. Atribut yang kedua yaitu nama, dan atribut yang ketiga harga. Kita close, sudah ada. Kita buat yang ketiga, yaitu tabel penjual. Atributnya email, tipe datanya varchar, kita set menjadi primary key. Atribut yang kedua yaitu nama. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 tabel, yaitu pembeli, barang, dan penjual. Sekarang selanjutnya kita akan menghubungkannya. Pembeli dengan barang kita menggunakan one to many, dan penjual barang kita juga menggunakan one to many. Nah, di sini ada atribut baru, yaitu barang SKU. Nah, dan di tabel penjual juga ada atribut baru, yaitu barang SKU. Gunanya ini sebagai foreign key yang menghubungkan tabel pembeli ke barang dan ke penjual. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.